Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan Pak Jur dalam pembelajaran kita di kelas 5. Tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Pembelajaran yang ke-1. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan tetap semangat. Ingat, selalu gunakan masker. Bila hendak keluar rumah, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan. Jangan keluar rumah jika tidak penting. Semoga kalian sudah siap untuk belajar pada hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, mari berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran ke-1. 1. Dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. 2. Dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. 3. Dengan menulis, siswa diharapkan dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Dan yang keempat, dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Subtema 1, organ gerak hewan. Pembelajaran ke-1. Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian, menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Sejumlah rencana telah dia persiapkan, mulai dari memenuhi ajakan Benny untuk berlatih berenang, menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Dari sejumlah rencana tersebut, Edo lebih memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Setelah membantu ibu membersihkan rumah, Edo pamit untuk berkunjung ke rumah Pak Rudi. Pak Rudi adalah peternak kelinci yang sukses di kampungnya. Kandang kelincinya sangat luas, terletak di pekarangan belakang rumah. Pak Rudi sedang sarapan di serambi belakang rumah dekat kandang kelinci. Serambi itu terbuka sehingga pemandangannya sangat luas. Udara pagi juga dapat leluasa masuk. Selesai sarapan, Pak Rudi mengajak Edo untuk melihat-lihat kandang kelinci. Edo senang sekali. Dia melihat kelinci meloncat-loncat saling berkejar-kejaran. "Kamu terlihat senang sekali, Edo," kata Pak Rudi. "Benar, Pak Rudi. Saya senang memperhatikan kelinci-kelinci yang lincah meloncat ke sana kemari," jawab Edo. "Memang demikian, Edo. Kelinci dapat meloncat-loncat dan berlari seperti tidak pernah lelah karena memiliki organ gerak yang kuat," kata Pak Rudi. "Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu. Bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya?" Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan gerakan apapun. Membaca organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan.
Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, sekarang mari berlatih. Teks berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Contoh, paragraf ke-1. Ide pokoknya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sedangkan kalimat pengembangnya, secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, berdasarkan informasi di atas, temukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Silahkan kalian temukan ide pokok paragraf kedua, 3, 4, dan ke-5 beserta kalimat pengembangnya. Nah, sebagai contoh, pada paragraf kedua dapat kita temukan bahwa gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak tersusun dalam sistem gerak. Kemudian kalimat pengembangnya adalah organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Sedangkan pada paragraf ketiga kita temukan ide pokoknya adalah organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan, yakni tulang dan otot. Sedangkan kalimat pengembangnya, alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Nah, kemudian pada paragraf keempat kita temukan ide pokoknya adalah tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Sedangkan kalimat pengembangnya yaitu tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Sedangkan pada paragraf kelima kita temukan ide pokoknya yaitu otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Sedangkan kalimat pengembangnya adalah pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, itulah ide pokok dan kalimat pengembang pada paragraf kedua sampai paragraf kelima. Silakan kalian amati lagi, kalian tulis pada buku latihan kalian. Nah, sekarang mari kita menulis. Mari kita kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Contoh, pada ide pokok yang pertama yaitu organ gerak terdiri atas dua macam. Nah, untuk mengembangkan ide pokok ini dapat kita tuliskan yaitu organ gerak manusia dan hewan terdiri dari dua macam. Ada organ gerak pasif yakni tulang, ada juga organ gerak aktif yakni otot. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan.
Nah, itulah contoh pengembangan dari ide pokok yang pertama. Selanjutnya, ide pokok berikutnya adalah organ gerak banyak sekali fungsinya. Nah, dari ide pokok ini bisa kita kembangkan sebagai berikut. Organ gerak banyak sekali fungsinya. Dengan organ gerak kita dapat melakukan gerakan-gerakan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya, berjalan, berlari, memanjat, memegang, berenang, menggenggam, menoleh, dan lain-lain. Selanjutnya, ide pokok yaitu tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak. Nah, ide pokok ini dapat kita kembangkan sebagai berikut. Tanpa organ gerak manusia tidak akan bisa melakukan gerakan apapun. Manusia tidak akan bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Hal tersebut dikarenakan organ gerak adalah sistem yang meneruskan perintah dari otak dalam mengendalikan gerakan-gerakan, baik gerakan-gerakan spontan karena adanya rangsangan dari luar maupun gerakan-gerakan terencana. Itulah Nah, sekarang mari kita berdiskusi. Kamu sudah berhasil menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan organ gerak manusia dan hewan di atas. Sekarang, coba diskusikan dengan temanmu tentang ide pokok pada suatu bacaan. Kalian diskusikan tentang hal-hal yang berikut ini. Yang pertama, yaitu tentang pengertian ide pokok bacaan. Yang kedua, fungsi ide pokok bacaan, dan yang ketiga cara menentukan ide pokok bacaan. Nah, silahkan kalian diskusikan dan sampaikan hasilnya pada ibu bapak guru kalian. Kalian bisa membandingkan hasil diskusi kalian pada pembahasannya di bagian akhir video ini. Nah, kemudian tuliskan kesimpulan yang dapat kalian ambil dari diskusi ini. Silakan kalian tuliskan pada buku latihan kalian. Nah, sekarang silakan kita renungkan untuk mengetahui seberapa jauh pemahamanmu tentang ide pokok satu bacaan. Carilah satu bacaan, kemudian tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Tunjukkan hasilnya kepada teman, orang tua, atau gurumu untuk dievaluasi atau dinilai. Tuliskan hasil evaluasinya atau penilaiannya pada kolom berikut. Aku yakin kalian bisa melakukannya. Kalian juga bisa bekerja sama dengan orang tua, yaitu bersama orang tuamu amatilah hewan-hewan yang ada di sekitarmu. Tuliskan pola gerak dari masing-masing hewan tersebut. Ceritakan hasilnya kepada teman-teman atau guru di sekolah. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada subtema 1, pembelajaran yang ke-1. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.